The Rise and Fall of Huffy and the American Bicycle Industry. Ada yang pernah punya sepeda Huffy waktu kecil? Saya masih ingat waktu saya dapat 18-speed Huffy bike untuk hadiah Natal dulu. Upgrade yang besar banget dari sepeda fixed gear yang saya punya sebelumnya, dan menyenangkan rasanya bisa gonta-ganti gigi untuk pertama kalinya saat melintasi bukit. Luar biasa deh pokoknya. Saya besar di daerah selatan dan selalu mengendari sepeda kemanapun, untuk main ke rumah teman atau cuma untuk senang-senang aja. Kalau kamu mengikuti beritanya, seluruh industri sepeda di Amerika telah berubah secara drastis selama beberapa dekade terakhir, dan benar-benar dihabisi oleh Cina. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu merek produsen kendaraan roda 2 terbesar di Amerika dan memberikanmu company insight tentang hal yang benar dan yang salah yang terjadi di sepanjang perjalanan brand ini, dan bagaimana industri sepeda Amerika disikat habis oleh Cina. Tapi sebelum mulai, kalau kamu suka video-video seperti ini, tolong tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi agar kamu bisa tahu kalau ada video baru yang dirilis setiap minggunya. Terima kasih. Yuk kita lanjutkan videonya. Bagaimana Huffy bermula? Huffy Corporation dimulai sejak 130 tahun yang lalu. Di tahun 1887 saat sang founder George Huffman membeli Davis Sewing Machine Company di Watertown, New York. Perusahaan ini awalnya terkenal dengan nama The Huffman Corporation yang dinamai seperti nama sang founder. Setelah berjibaku dengan bisnis mesin jahit, perusahaan mulai memproduksi sepeda di tahun 1892 dengan nama Dayton. Namun, bisnis ini kurang berhasil. Lalu putra George, Horace Huffman, bergabung dalam bisnis ini. Semuanya berjalan dengan baik setelah perusahaan ini berpindah ke bisnis lain. Namun, terobosan terbesar justru terjadi saat The Great Depression pada tahun 1930-an. Masyarakat Amerika mengurangi pembelian mobil dan bahan bakar, sehingga sepeda jadi mode transportasi yang populer banget. Bahkan, Huffy sampai kewalahan memenuhi permintaan pasar. Penjualan benar-benar meledak dan di tahun 1940, mereka ada di titik $1,5 juta. Continuous improvement and education always pay off. Pada tahun 1940-an, perusahaan mengalihkan fokus produksinya pada kontrak pemerintah dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, dan penjualan meningkat menjadi $3 juta di tahun 1942. Setelah perang, Huffman masih berusaha menentukan apa yang harus ia lakukan. Saat ia datang ke sebuah seminar tentang menyederhanakan pekerjaan, lalu ia mengajarkan tekniknya kepada supplier dan manajernya. Perusahaan pun akhirnya mampu meningkatkan produksi, dan dalam waktu 2 tahun, penjualan meningkat menjadi $10 juta. Wow, pada tahun 50-an, perusahaan terus bertumbuh, terutama setelah peluncuran Huffy Convertible Bike yang merupakan sepeda anak pertama di dunia yang dilengkapi roda untuk latihan. Produk ini laku keras dan pada tahun 1960, Huffy menjadi perusahaan pembuat sepeda terbesar ketiga di Amerika, masa yang sangat bagus. Huffy meraih IPO dan masuk ke dalam bursa saham Amerika dengan penjualan saham mencapai $42 juta pada tahun berikutnya. Favorable trend with a smashing success. Di tahun 1960-an dan 1970-an, overall market Huffy bertumbuh. Ini adalah masa di mana semakin banyak orang dewasa yang menggunakan sepeda, baik untuk olahraga maupun untuk mengurangi penggunaan bahan bakar. Walaupun kompetisi internasional mulai masuk di tahun 1970-an, namun pemerintah mencegahnya dengan menetapkan safety standards agar pesaing dari luar melambat pergerakannya. Huffy memanfaatkan ini dengan memperkenalkan produk barunya, Thunder Trail. Produk ini merupakan jawaban Huffy untuk kembali ke fokus market anak-anak mereka, dan mereka membuat sepeda ini dengan desain yang keren dan mencolok, dengan warna terang dan bentuk yang mirip sepeda motor. Mereka juga mengiklankan produk ini secara aktif di TV, di sela-sela acara anak-anak, dan berhasil. The Thunder Trail membuat Huffy menjadi produsen sepeda nomor 1 di Amerika pada tahun 1977. Penjualannya mencapai $130 juta di tahun itu. Diversification and investment. Pada tahun 1980, Huffy kembali meraih rekor pendapatannya untuk kelima kalinya. Tapi, production cost-nya meningkat secara pesat. Dampaknya perusahaan mengadakan pemotongan pengeluaran besar-besaran dan berinvestasi pada robotik, alat produksi dan komputer di pabriknya agar tetap relevan pada industri sepeda. Ditambah lagi karena sumber pendapatan mereka 90% berasal dari penjualan sepeda, perusahaan bergerak melakukan diversifikasi. Perusahaan berpartisipasi dalam beberapa M&A transaction dan memproduksi produk bayi dan alat-alat berkebun. Diversifikasi ini adalah gerakan yang berhasil. Pada awal tahun 90-an, hampir setengah penghasilan perusahaan datang dari penjualan produk yang bukan produk sepeda.
The Tsunami. Harvey membuat beberapa kesalahan dalam bisnisnya di tahun 90-an. Apa sajakah itu? 1. Penurunan harga alat berkebun yang membuat mereka kehilangan keuntungan. 2. Terlambat menangkap huge mountain bike craze. Dan ketiga, launching the Harvey True Temper Cross Trainer yang gagal. Competitors from Asia. Tidak banyak informasi yang dipublish tentang runtuhnya industri sepeda di Amerika. Apa yang awalnya hanya sebuah gelombang kecil, seketika berubah menjadi tsunami pada akhir tahun 1980-an yang mengguncang pasar sepeda secara keseluruhan. Bermula dari tahun 1980-an di mana industry leader saat itu, Schwinn Bikes, memindahkan pabriknya ke Cina. Keuntungan dari segi biaya saat itu sangat besar. Dengan upah pekerja yang murah 90% dibanding di Amerika, Harvey dan Trek nggak lama mengikuti jejak Schwinn Bike, lalu yang lainnya pun juga begitu. Hal ini menimbulkan dampak yang besar bagi dunia pabrik sepeda di Amerika. The National Bicycle Dealer Association memperkirakan bahwa di tahun 2015 hanya 2,5% dari sepeda yang dijual di Amerika diproduksi di Amerika. Coba lihat grafik ini supaya lebih jelas. Menurut International Bike Organization, Amerika memproduksi hampir 6 juta sepeda pada tahun 1990 dan pada tahun 2015 menurun hingga 200.000 saja. Kira-kira ada penurunan lebih dari 95%. Menurut pakar industri, kompetitor dari Asia menurunkan harga impor sepeda sekitar 30% tiap tahunnya. Dan beberapa tahun lainnya berturut-turut di era tahun 90-an. Pasti hal ini buruk sekali buat Harvey. Walmart, friends or foe. Ada lagi masalah lainnya. Independent Bicycle Change sebagai kanal distribusi mengalami terjun bebas. Pada pertengahan 90-an, big box retailers seperti Walmart mengambil alih angka penjualan sepeda sebesar 75% dan mereka menekan produsen sepeda seperti Harvey habis-habisan. Karena Walmart sering memesan 1 juta unit sepeda sekaligus. Harvey nggak punya pilihan lain kalau mereka ingin bertahan sebagai pemain besar di industri ini. Walmart terus menekan harga saat mereka mulai didekati oleh produsen asal Cina. Awalnya, Harvey bisa bernegosiasi dengan memotong upah serikat pekerjanya di Amerika. Tapi di penekanan harga yang selanjutnya, membuat Harvey terpaksa menutup lokasi pabrik di Amerika pada akhir 1998. Bahkan, walau sudah mengalihkan produksinya ke Cina, di mana para pekerjanya mendapatkan 25-40 sen per jam, Harvey tetap nggak bisa bersaing dengan produsen lokal Cina yang dibiayai pemerintah atau nggak perlu mengikuti aturan dan persyaratan yang berlaku. Pada tahun 2004, Harvey dinyatakan bangkrut setelah mengalami kerugian $7 juta di tahun 2003. Dan di tahun 2005, Harvey bangkit dari kebangkrutan dengan kepemilikan beralih ke Cina dengan supplier dan firma yang terhubung ke pemerintah Cina. Walaupun perusahaan masih berjalan hingga tahun 2021 ini, zaman telah berubah di mana nggak terlalu banyak anak-anak yang bermain di luar seperti generasi-generasi sebelumnya. Dan Cina telah sepenuhnya mengambil alih pasar sepeda di Amerika. Conclusion. Dan sekarang bisa dikatakan perjalanan Harvey adalah perjalanan yang berat. Walaupun perusahaan telah berinvestasi besar-besaran di bidang otomatisasi dan efisiensi dan telah berhasil mendiversifikasi pendapatannya, Harvey tetap gagal dan gak mampu berkompetisi dengan pabrikan sepeda asal Cina. Saat ini, walaupun pabrikan sepeda buatan Amerika seperti Detroit Bikes di Michigan, Camino di Oregon, atau Lightspeed masih tetap diproduksi di Amerika, tapi skala dan penawaran produknya berbeda dengan dekade sebelumnya. Sepeda buatan Amerika saat ini jauh lebih mahal dengan kisaran $3.000 sampai $10.000 per unit. Jadi, market affordability-nya terbatas. Walaupun industri sepeda saat ini udah nggak relevan lagi seperti dulu, pertanyaan yang lebih besar saat ini adalah, haruskah kita sebagai konsumen melakukan sesuatu untuk melindungi pabrik dan industri Amerika? Tarif kecil sekitar 10-20% yang diperkenalkan oleh Trump sedikit membantu, tapi malah menggerakkan beberapa pabrikan dari Cina dan Kamboja, bukannya Amerika. Mungkin ada yang bilang, hanya industri tradisional dan pekerjaan pabrik aja yang memakai outsource. Tapi ternyata nggak begitu. Bahkan sekarang Intel mempertimbangkan untuk meng-outsource produksi high-tech chipnya ke Asia karena kewalahan dalam produksi dan juga majunya supply chain global. Menurutmu, adakah yang bisa dilakukan Harvey untuk mengubah keadaan? Jika kamu adalah CEO Harvey saat ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin dengar pendapatmu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ada banyak riset dan pekerjaan yang dilakukan untuk membuat video ini. Jadi, kalau kamu nggak keberatan, tolong like videonya dan share ke teman-temanmu ya. Pasti akan ngebantu banget.
Pastikan kamu juga nonton konten saya yang lainnya, seperti The Rise and Fall and Rise Again of Playboy, atau The Rise and Fall of Cirque du Soleil. Sekali lagi terima kasih, stay tune untuk episode Company Insight minggu depan ya.